Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan jalan-jalan malam yang insya Allah kita berencana akan ke makam waliullah, ke Al-Alam 2, yaitu makam waliullah Kiai Jalaluddin bin Kiai Abdullah ya. Kiai bin Abdullah. Saya bersama Ki Uban dari utara, dari Paguyuban Pandawa 5, dan teman-teman dari Paguyuban Pandawa 5 pada malam hari ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan jalan berangkat ya, Ki Uban. Rencananya kemudian kita akan dilanjutkan berjalan ke Al-Alam 1 ya. Al-Alam 1. Di Al-Alam 1 rencananya kita akan bertemu dengan pemegang kunci masjid yang dibangun oleh waliullah di sana. Kita akan berencana untuk menggali informasi dan bertanya menggali tentang sejarah-sejarah apa aja yang maksudnya histori tentang Al-Alam 1 ini. Nanti kita akan tanya-tanya, akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kita dipertemukan ya dengan beliau. Beliau juga ada sana. Nah itu mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambah ilmu bagi kita ya, menjadi pengalaman spiritual gitu kan. Dan setiap segala sesuatu yang kita temukan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu adalah sesuatu memang bisa kita ambil ibrah, kita ambil iktibar sebagai sesuatu yang bisa menambah ilmu ya, pengetahuan, keyakinan bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yuk hikmata mayasa gitu kan, hikmah pengetahuan yang mendalam tentang pengetahuan agama, tentang sunnah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk menambah keyakinan kita, keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Kiban, ada wacana apa nih kita ke sana pergi itu? Seperti saudara dan bicarakan aja dah. Ya seperti itu teman-teman, kita akan dalam rangka jalan-jalan malam ini kita akan berjalan ke makam waliullah di Al-Alam 2. Kemudian ke Al-Alam 1 kita akan menggali informasi dari sepuh kita yang ada di sana di Alam 1 ya, sebagai pemegang kunci di sana. Mudah-mudahan kita ketemu sama beliau ya, kita akan menggali informasi dari beliau. Kita akan berjalan mulai sekarang ya, mulai sekarang jam berapa nih? Jam 12 lewat gitu. Itu kurang. Gimana? Ayo, jalan sekarang. Boleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memberikan kita keselamatan. Kita mohon minta tolong Ki Uban untuk memimpin doa, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bagi kita ya. Sudah Ki Uban apa? Muhammad Suwandi, teman kita. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita berangkat ya. Oke, guys, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat setia Paguyuban Pandawa 5, kita telah sampai di tempat tujuan, yaitu di Masjid Al-Alam Marunda. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi di Al-Alam 2, yaitu makam waliullah Kiai Jami'in bin Kiai Abdullah. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi ya. Teman-teman kita sebagian sedang beristirahat, persiapan prepare kita untuk ziarah dan akan persiapan kita akan sholat tahiyatul masjid dulu ya. Teman-teman yang belum sholat isya akan sholat isya dulu, sekarang kita prepare. Nanti setelah ini kita dilanjutkan ziarah ke makam waliullah, kemudian nanti setelah ziarah kita akan langsung berangkat ke Alam 1 ya, Alam 1. Oke, itu teman-teman kita sorot yang lagi pada istirahat. Ada Uban. Nih, Uban lagi ngopi Uban.
Capek. Ada Babang Ajis. Weh Kusuma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita sama-sama telah berjarak ke Bapak di Jami'in bin Alhamdulillah setelah selesai kesempatan ini kita akan berlanjut ke alam 1 ya. Alam 1 kita akan mulai jalan sekarang karena kita waktu udah jam 3 ya, udah mau subuh ya. Kita akan melanjutkan perjalanan ke alam 1. Kita akan ketemu siapa kali di sana, Iwan? Kan yang pemegang kunci sana ya, orang tua kita yang pemegang kunci di sana. Kita akan ketemu beliau, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan cari informasi tentang sejarah sana bagaimana. Ya, kita lanjut. Oke. Pakai cekidot nggak? Nggak pakai cekidot. Guys, ini sumurnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di alam 1 ya. Ini masjid alam 1, masjid yang dibangun oleh para waliullah. Kita akan mencoba untuk bertemu pemegang kunci, orang tua kita. Nanti kita akan kita minta Kyuban nanti yang akan wawancara. Kita akan menggali informasi ada sejarah-sejarah apa aja yang ada di sini. Ayo guys. Ini masjidnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kyuban dari Utara bersama teman-teman dari Paguyuban Panda 5. Kebetulan kami sudah pada sampai di Masjid Alam 1 dan bertemu dengan Bapak Barong. Kita ingin bertanya sedikit tentang sejarahnya Masjid Alam 1 ini. Bisa biar pengetahuan sejarah kita lah berkembang, apa fungsinya dan apa karomah-karomahnya dan ini. Bapak Barong, bisa Bapak ceritakan tentang awal sejarahnya masjid ini berdiri dan karomah-karomah yang ada. Masjid Al-Alam ini berdirinya banyak orang-orang yang tidak mengetahui, tapi ditenggarai Masjid Al-Alam ini yang ada pertama di Jakarta. Dan sejarah Masjid Al-Alam ini itu dibangunnya atau terbangunnya di zaman Portugis sebelum ada Belanda. Jadi diperkirakan tahun 15. Jadi udah sangat lama sekali. Kalau karomahnya ya sangat-sangat tidak diragukan kalau kita berbicara masalah karomah. Tapi ya sebagian orang ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Dulu di sini ada sumurnya satu, tapi sumurnya sudah berpindah ke depan. Apa nama sumurnya? Sumurnya nggak ada namanya, tapi sumurnya memang udah peninggalan ya. Dahulu memang udah ada sumur. Sekarang kita ngambil wudhunya dulu pakai dari air sumur. Karena sekarang udah ada itu keran itu ya. Fungsinya lah. Udah air sumur itu udah nggak berapa dipakai. Karena airnya kan agak sedikit payau. Nah, terus tentang masalah-masalah yang ada untuk sejarah di tempat makam tuh tempatnya ada apa Barong? Makamnya ada di depan situ, tapi udah dibikin untuk tempat parkiran. Itu namanya siapa namanya? Saya lupa juga namanya. Ada seorang saya yang zaman dulunya itu, tapi sekarang
sudah dibikin perparkiran yang ada makamnya Pak Hani Ahmad Sarjono, pengurus daripada Al-Alam. Yang orang pertama yang ngurus. Bukan, orang pertamanya itu saya pertamanya saya Harun. Saya Harun. Udah turun udah lama dia terus berlanjut. Sekarang ini ya sekarang juga masih keturunan yang dia juga sih sebenarnya, masih orang-orangnya masih ada Anak cucunya lah ya. masih ada keturunannya. Terus tentang karomanya yang ada di sini bisa diceritakan sedikit ya, Pak Barong? Kalau masalah karoma itu sangat-sangat berkaroma, nggak diragukan lagi karomanya, tergantung orang tersebut niatannya. Kalau niatannya dia memang benar-benar tulus, ya insya Allah hajatnya cepat. Tapi kalau yang biasanya kan kebanyakan yang belengkong. Iya. Yang belakang itu yang bikin lama ya. Yang belengkok dianya belum bersih, istighfarnya belum nyambung. Coba nikmatin dulu istighfar, insya Allah nyambung sampai. Asal tujuannya bukan pengen jadi presiden ya. Iya. Kalau jadi presiden, tapi ya Pak Jokowi udah pernah kesini. Itu kemungkinan bisa aja sih ya. Kemungkinan bisa Jadi aja. imam di sini. Iya. Jadi saya kagum ya, orang salaman sama saya di depan situ ya. Jadi kesini 2 kali dia kesini. 2 kali. Keduanya dia bawa beras. Kita bagi-bagiin berasnya. Dia janji dulu mau kesini. Nanti saya mungkin sampai sekarang alhamdulillah Oh jadi belum. Dia sibuk sibuk banget ya, ada orang nomor 1 gitu sama. sibuk banget. Pak Barong, ini kan masjid ini kan dulu dibangun di zamannya Portugis. Ketika itu kan masjid ini jadi basis perjuangan nih. Iya. Jadi kita pengen tahu nih bentuk perjuangan apa yang dulu ketika para aulia Allah ya, para pejuang kita itu ketika mendirikan masjid pertama kali. Masjid ini kan pertama Iya. Jakarta ya Pak ya? Iya. Nah ini perjuangan seperti apa yang para aulia itu dulu? Pada zaman itu Laskar itu kan karena Laskar itu orang Islam, pemimpinnya juga orang Islam dari Sunan Gunung Jati, maka dibikinlah masjid ini. Nah, Masjid Al-Alam ini ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Yang satu itu untuk, kalau kata bahasa sekarang ya, bahasa sekarang nih perwira. Yang mana prajurit-prajurit yang tinggal serbu aja. Jadi fungsinya, kegunaannya itu dia tentara jenisnya. Karena waktu itu kan belum ada sebutan tentara. Nah, seperti tentara. Jadi untuk memerangi orang-orang Portugis tersebut. Jadi Tenggara itu cuma 1 malam dia kalah. Karena apa? Orang itu bela negara. Kalau keterkaitan sama Al-Alam 2 kan ya, saya kan Ya. kurang paham. Al-Alam 2 kan tadi memang kita tadi memang perjalanannya kan jalan-jalan malam nih, jalan-jalan malam. Kemudian kita tadi jarah ke Waliullah, ke Yamini, ke Abdullah di sana. Nah dari sana kan kita perjalanan menuju ke sini Alam 1 nih, kita juga kurang paham Alam 1, Alam 2, Alam 1 ini ada keterkaitan apa antara Alam 1 dengan Alam 2 ini? Jelas, kaitannya sangat ada. Iya. Kalau di Al-Alam 1 itu isinya perwira semua, kalau kata bahasa sekarang nih, yang kesananya itu prajurit-prajurit. Karena dia istilahnya pada zaman itu bela negara. Tapi kan belum, sebutan Indonesia belum ada. Kita belum sebutan Indonesia pada waktu itu. Masih ada kerajaan Demak sama kerajaan Cirebon. Belum ada, karena masih Portugis. Indonesia kan sudah kesini ya. Setelah Belanda, terus dari Belanda barulah lahirlah Indonesia, ya kan 45 itu. Jadi kalau Indonesia udah dijajah, saya nggak paham. Indonesia belum pernah dijajah. Bela tanah air gitu ya. Iya, Indonesia belum pernah dijajah. Yang dijajah Belanda bukan Indonesia, masih kerajaan. Indonesia kan kita kalau nyanyi 17 Agustus tahun 45. Kita tahun 45 baru merdeka. Baru ada ke Indonesia. Jadi kalau dijajah saya bingung. Indonesia belum pernah dijajah. Yang dijajah bukan Indonesia, belum lahir. kerajaan. Masa sih orang belum lahir udah dijajah dari mana mungkin?
Jadi juga saya ingin bertanya antara ini alam satu terus Satu. dengan alam dua itu dibangunnya bulan mana? Ya kalau dibangunnya itu yang dari ujung dulu, dari alam depan satu ya. sini ke sini ke sini. Kalau masalah dibangunnya, Berarti ini yang satu itu yang terakhir kalau Yang terakhir. pembangunan. Tapi Karena jadi kan- yang pertama gitu ya. Jadi yang basis itu yang paling yang ini ya. pertama di sebelah sana, Enggak kan ya. Ini kan yang terakhir dibangun tapi menjadi basis yang paling basis yang yang utama. pertama. Terakhir dibangun tapi basis utama, karena kan pertama-tama dia di belakang dulu, ya kan? Dari komputer bikin lagi ke sini, kurang deket ke sini ya, sini. Nah, kalau boleh tahu nih kalau pergerakan apa ya, maksudnya pergerakan dalam bidang perjuangan itu pergerakannya seperti apa gitu kalau sekarang kita pengen tahu nih teman-teman kita nih. Yang jelas itu dia mengusir Portugis. Dikasih Portugis ya ketika waktu itu ya. Bukan Belanda ya Portugis. Bukan, Belanda belum ada, masih ada Portugis. Portugis dulu mau jajah, baru terusir dari sini. Yang usirnya itu Fatahillah. Situs yang ditinggalin. Oh iya, situs-situs yang mungkin menurut orang-orang keramat atau apa yang dibilang keramat itu sebenarnya seperti apa biar kita meluruskan kesalahpahaman persepsi orang nih. Kadang-kadang kan seperti yang tadi Bapak bilang kadang ini di dalam ini ada tiang yang dari kayu jati ketika mulai dibangun pertama kali ini masih ada sampai sekarang ya. Itu kan ada orang-orang yang mungkin persepsinya salah mengartikan ini lebih ke hal mistisnya sehingga akidah orang menjadi terpeleset nih. Ini perlu diluruskan oleh kita nih sebagai itu ya. Jadi begini, kalau menurut saya, ini menurut saya ya, Iya Pak. itu cuma bahasa-bahasa perdukunan yang seperti itu. Yang satu ada ini, yang dua ada ini, yang tiga ada ini. Yang bikin aja nggak seperti itu. Ini dibangun untuk ibadah, untuk menghadap kepada Allah. Bukan ini ada ini nggak ada itu sebenarnya. Tapi berhubung dunia perdukunan menuntutnya seperti itu, Iya. ya yang lainnya ikut seperti itu. Jadi sebuah keyakinan ya Jadi timbulnya. sebuah keyakinan. Tinggal tergantung persepsinya orang ya. Itu sebetulnya ya kita pengen koreksi itu apakah memang betul seperti itu, apa memang hal cuman salah persepsiannya aja, pemahaman orang jadi sehingga terpeleset kepada keyakinan dan timbul kalau misalkan begini orang minta hajat ketika hajatnya dikabul karena menjadi wasilahnya datang ke sini hal itu. Jadi kan misalkan makom datang ke patilasan gitu kan banyak itu orang-orang tua kita jadinya yang diyakini ya kuburannya gitu kan bukan hajat hakikat Allahnya tapi kuburannya gitu yang nah ini kan perlu diteruskan buat teman-teman kita yang masih belum paham gitu bahwa memang bukan kuburannya, bukan situsnya, tetapi apa sebetulnya yang sebetulnya mereka pandang itu sebenarnya ada kesalahpahaman dalam persepsi mereka gitu yang menjadi yang menjadi keyakinan gitu yang Sebenarnya kalau masalah itu dari tuntunannya, yang bawahnya itu kadang-kadang orang sakit. Orang sakit apa nih? Iya, sakit nggak waras lah. Kalau cara fisik sehat. Tapi dalam pengetahuan agamanya kayaknya sakit, masih baik yang kurang. Terus masih baik yang kurang dia ngajar, akhirnya apa? Keseleo lah. Ya begitulah kira-kira. Ada yang begini, ada yang begini. Sebenarnya nggak seperti itu, nggak seperti itu. Kalau kita juga bersih karena ini memang peninggalan wali-wali Allah dan ditenggarai wali-wali yang lainnya juga sholat juga di sini. Jadi ya insya Allah lah kalau kita bersih apa permohonan juga ya, yang sekedar-sekedarnya aja. Kayaknya nggak ada yang sulit untuk dikabul. Insya Allah. Jadi teman-teman ini kan kita pengen bertanya tentang sejarah, mengulas sejarah apa sih sebetulnya sejarah apa aja yang misalkan masih yang tertinggal di sini yang tinggalkan para pejuang pendahulu, para ulama-ulama Allah yang memperjuangkan hak mereka kan dulu kan perjuangkan dari Portugis dan membela ini kan membela tanah air kita yang diperjuangkan sebelum jadi sebuah negara gitu kan. Nah kita anak-anak muda yang kesini-sininya kan kita kurang nggak tahu sejarah gitu. Orang tua aja yang orang tuanya kita yang dulu anak-anaknya kurang paham juga. Nah makanya kita mencari bantuan kepada ya sepuh yang di sini yang lebih paham nih gitu kan. Makanya kita mudah-mudahan bisa mengambil ilmu gitu, mengambil itibar dari apa yang ditinggalkan nih, perjuangan seperti apa dalam bidang dakwah atau bidang perjuangan seperti apa yang mungkin nanti dari pelajaran kita tiru nih, kita mampu bisa seperti itu gitu. Mudah-mudahan saya mengambil hikmah dari situ dari sejarah itu sendiri gitu. Dan menurut Bapak gimana nih pelajaran-pelajaran yang bagi kita generasi muda dari sejarah-sejarah itu apa saja yang mungkin bisa kita pelajari bagi generasi muda kita? Jadi pesannya dari sana itu nggak banyak sebenarnya dari pendahulu-pendahulu itu. Pesannya cuma sedikit.
ingsun titip fakir miskin. Nah, itu ada bacaan di situ. Ingsun titip tajuk kan fakir miskin. Jadi tujuannya dititip, dijaga, dirawat. Dan umat tambah banyak, tambah miskin dijaga. Ingsun titip tajuk kan fakir miskin. Jadi dua ini masjid sama fakir miskin yang dititipkan sama kita sama Sama Cirebon sana begitu juga bacaannya. Karena memang ini sana dari Cirebon. Gunung Jati ngutus pemuda Pasai bikin di sini. Gitu. Jadi nggak ada yang begini, nggak ada. Jadi kita sedikit banyak sudah mengetahui sejarahnya alam Satin ya, alam sakti itu karena berhubung sudah memasuki subuh, kita akan sholat dulu di subuh, kita balik pulang. Terima kasih Bapak Anto atau Bapak Barang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mau teman-teman, sebelum kita tutup ada beberapa poin yang kita garis bawahi yang mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kita datang ke sini itu bukan mencari sebuah keramat yang dikeramatkan, tetapi keramatnya itu adalah kita mengambil sebuah iktibar dari apa yang menjadi para orang ini dikeramatkan itu sendiri adalah sebuah hakikat dari sesuatu yang Allah perlihatkan kepada kita agar kita mampu mengambil pelajaran dari apa yang Allah perlihatkan itu kan. Peninggalan keramat itu sebetulnya adalah sesuatu yang memang hakikat penciptaan yang menjadi yang para aulia yang dulu ya, yang para aulia tinggalkan sebagai sebagai suatu bentuk nyata gitu kan. Ini menjadi biar nanti kita yang generasi muda sekarang ini bisa melihat bahwa ini buktinya loh gitu kan. Jadi menurut Bapak tadi bahwa pertama adalah ketulusan, hati yang tulus, hati yang lurus itu menjadi kunci bahwa terkabulnya doa. Kembali lagi hakikatnya adalah Allah yang mengabulkan. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu adalah zat yang maha segalanya yang maha mengabulkan. Nah, kemudian kita bisa mengambil pelajaran bahwa perjuangan para aulia, para ulama dulu yang mendirikan Masjid Al-Alam ini gitu kan, bahwa mereka yang membela hak tanah air ya Pak ya, tanah air yang kita tempati, yang kita tinggali, yaitu yang patut kita perjuangkan. Karena ini kan yang menjadi perselisihan, kadang-kadang kita memang hal dari mana yang sudut pandang, karena yang tanah air kita milik semua, tanahnya kita sama-sama tinggal di atas itu, yang itu yang sama-sama kita gitu kan. Ya kadang-kadang kita kan saling berbenturan gitu, harusnya kita sama-sama gotong royong saling memperjuangkan itu. Kemudian beberapa apalagi ya yang mungkin kita bisa ambil dari situ, mungkin banyak, tapi beberapa poin itu saja yang kita ini mudah-mudahan bagi kita, khususnya bagi kita teman-teman dari Paguyuban Pandawa 5 yang hadir pada malam ini, perjalanan malam kita hari ini, kita membawa oleh bahwa itu yang pertama adalah ketulusan, yang modal utama ya, ketulusan hati yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang seperti itu juga yang dituntut oleh syariat gitu. Kemudian tadi sejarah berdirinya ini adalah berdirinya masjid ini Untuk perjuangan. Nah, untuk perjuangan melawan Portugis. Nah, kita yang hal-hal yang mungkin dikeramatkan segala sesuatunya itu sebagai bukti nyata bahwa kita agar mampu melihat dari sesuatu yang ditinggalkan itu mengambil pelajaran gitu kan. Bukan mengambil sesuatu kesalahpahaman yang di sini yang harus kita luruskan ya. Jadi yang dikeramatkan seperti kita melihat bisnisnya ini, padahal kan hakikatnya sebetulnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kita yakin pada bisnisnya, ya kita lebih mengutamakan bisnis ketimbang Allahnya. Ilahnya hilang ya, ilahnya hilang, tapi bisnisnya yang kadang kita lebih yakini. Nah, itu yang harus kita luruskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, yutil hikmah kama yasa, bahwa hikmah itu ditanamkan ke dalam kalbu kita seiring proses perjalanan kita juga masing-masing yang kita akan dapatkan sesuai pengalaman spiritual kita masing-masing, yang itu memang tidak bisa diceritakan seperti ini gitu kan, secara gamblang gitu. Mungkin hanya kita sama Allah yang akan lebih kontaknya gitu kan, secara batinnya gitu ya. Nah, itu teman-teman, itu saja karena kita sudah memasuki mau adzan subuh, kita akan berjamaah, itu saja.
Pak Yanto, ada yang mau dipesankan buat teman-teman ya, buat teman-teman kita nih yang pada belajar nih, baru pada belajar Benar. Yang muda-muda ya kalau mau berjuang ya seperti pejuang-pejuang zaman dulu, tidak berharap imbalan apa-apa, sehingga perjuangan itu berhasil. Makanya contoh mesin itu kita ikhlas dulu, apapun yang mau kita perjuangkan dalam doa, dalam sebuah permintaan, semuanya harus ikhlas dulu baru bisa selesai. Kalau nggak ikhlas nggak mungkin. Oh ya, satu hal saya lupa tadi, ada satu yang dipesankan pada kita semua dari aulia Allah yang ketika pembangunan ini ya alam ini, bahwa apa tadi Pak, ingsun tajuk lan fakir miskin. Nah, itu yang dititipkan kepada kita adalah masjid dan fakir miskin gitu kan. Masjid ya sholat, tempat ibadah dimanapun juga bukan hanya alam, tapi alam yang dimana aja yang berserakan itu yang mesti kita dititipkan kepada kita, fakir miskin itu ya Pak. Nah itu teman-teman, satu yang dipesankan sama kita juga, sama yang di Cirebon juga sama ya, sama itu tajuk dan fakir miskin. Nah, itu yang menjadi pesan bagi kita bahwa itulah yang dikeramatkan sebetulnya itu. Tapi dari kata-kata itu kita ngambil hikmah sejauh mana gitu, dapat mengartikan gitu, ngambil sejauh mana nih dengan yang diartikan tajuk tajuk lan fakir miskin. Apa tuh pemaknaan dari hikmah yang mendalam daripada situ, kesan-kesannya itu kan yang menjadi rahasia daripada yang dititipkan kepada kita. Pasti kan pemahaman itu pasti beda-beda juga. Nah itu teman-teman, silakan Ki Uban gitu. Ya, kita udah sedikit banyak berikan dengan Bapak Yanto, karena udah memasuki waktu subuh, kita silakan ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.